Shalom semua. Loh, kok baju warna merah, bawa bendera lagi? Kamu juga pakai baju warna putih, juga bawa bendera. Emang ada apa? Lah kan kita kan ingin memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh iya kan, tema persekutuan kita hari ini mengusung kemerdekaan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kemenangan di dalam Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bila di Hari Kemerdekaan Negara Indonesia kami diingatkan
bahwa kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan, merdeka. Oleh karena Bapak kami sungguh bersyukur dan kami ingin gunakan kemerdekaan kami dengan indah memasyurkan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai orang percaya, kita itu harus mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk bermain. Saya katakan bukan tempat untuk bermain, kenapa? Karena dunia ini adalah tempat untuk berperang. Dunia ini adalah tempat untuk bergumul. Karena itu orang Kristen yang mengharapkan segala sesuatu serba mudah lah, serba enak lah, saya berani katakan akan kecewa. Bukankah di dalam surat Efesus ditekankan bahwa kita akan selalu berperang, kita akan selalu bergumul. Kalau nggak bergumul gimana? Yo kalah. Dan kemenangan itu selalu diperoleh melalui pergumulan. Lalu ketika bergumul bagaimana? Saudara, saya katakan dalam bergumul percayalah, dengan keuletan, dengan semangat, saya berani jamin kita dapat mengatasinya. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Karena kita memiliki Tuhan sebagai perisai kita. Dan Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Karena Tuhan akan turut campur tangan bagi setiap kita. Sebab apa? Sebab kesempitan bagi manusia itu kadang-kadang merupakan kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Sekali lagi, sebab kesempitan bagi manusia kadang-kadang merupakan kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Saudara, ada seorang yang bernama Walt Disney. Saya senang sekali mendengar kesaksian dari beliau. Beliau ini dipecat yaitu sebagai editor surat kabar. Karena apa? Karena kekurangan ide. Dia sudah bekerja cukup lama, tetapi karena kekurangan ide maka dikatakan dia dipecat. Nah, ketika dia dipecat, dia tidak menyerah begitu saja. Yang terjadi adalah dia pun kemudian melakukan usaha-usaha yang lain. Tapi ketika dia melakukan usaha-usaha yang lain, apa yang terjadi? Wow, beberapa kali dia mengalami kebangkrutan dan usahanya selalu gagal. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, di tengah-tengah kegagalan yang dia derita, tiba-tiba celing, dia mendapat satu ide yang cemerlang, yaitu dia ingin mendirikan taman bermain. Ya, ini yang luar biasa. Taman bermain bukan untuk anak-anak TK, tetapi taman bermain bagi setiap lapisan usia. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saat itu juga berdirilah yang namanya Disneyland, sebuah taman bermain bagi semua orang yang ada di Amerika Serikat. Luar biasa, bukan? Rahasianya apa kok bisa seperti itu? Rahasianya adalah karena Walt Disney ini tidak mau berhenti. Dia terus maju dan terus berjuang dan dia tidak menyerah, tetapi ulet. Itulah sebabnya saya berani katakan, orang yang ulet, orang yang mau bergumul, saya selalu katakan pasti dia akan mendapatkan kemenangan. Bukankah di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan demikian? Roma 8:31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Luar biasa, bukan? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Lalu kemudian Paulus dalam ayat yang ke-37 kemudian dia mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kemenangan Kristus di atas kayu salib, saya katakan, oh, itu adalah berita buruk bagi si iblis. Tapi sebaliknya merupakan berita sukacita bagi kita orang percaya.
Orang Kristen dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Menang karena siapa? Menang karena Dia, oleh Yesus yang mengasihi kita. Nah, kalau saya katakan sekarang ini kita hidup di dalam kemenangan, berarti dulu piye? Berarti dulu kita itu hidup di dalam belenggu, di dalam kekalahan dosa. Dan sekarang berubah total. Kita menang. Kenapa? Karena Dia yang mengasihi kita. Karena itu sikap dan gaya hidup kita haruslah gaya hidup orang-orang yang sudah menang. Kita harus memandang dan memahami hidup ini dari sudut pandang Kristus. Karena itu saudara, kemenangan itu tidak boleh kita pandang dengan kita, wah wes tak lagi itu kita nikmati begitu saja dengan mudah. Tidak boleh. Jangan kita berpikir, wah kalau begitu asal aku berdoa jebret tanpa usaha apa-apa, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Tidak bisa seperti itu. Jangan kita hanya menanti dan menunggu-nunggu mujizat. Lihat pada Yesus. Untuk kemenangan itu apa yang terjadi? Yesus harus membayar harga yang amat mahal. Dia harus melalui jalan yang amat sulit. Dia harus menyandang salib yang amat berat. Karena itu saudara, gaya hidup orang yang menang, sekali lagi, bukanlah gaya hidup santai, tapi harus makin serius. Yaitu dengan iman kita. Harus punya hubungan kita yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Dan ingat, di dalam berjuang jangan dewean, jangan bergumul sendiri. Bergumul, libatkan Allah. Jangan berjuang sendiri. Ingat Filipi 4:13. Dia katakan, oh segala perkara. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa bukan? Artinya bersama dengan Yesus kita itu akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Yesus. Pasti, saya katakan, pasti akan ada jalan keluar. Bersama Yesus itu ada kekuatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa kok sekarang ini begitu banyak sih orang-orang Kristen yang hidup yaitu di dalam kekalahan? Kenapa? Karena mereka tidak memahami benar siapa dirinya di dalam Tuhan. Lihatlah di dalam Roma 8 ayat yang ke-33. Bukankah dikatakan demikian? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan di dalam ayat yang ke-33. Artinya apa? Artinya kita ini loh sangat berharga. Kita ini loh sangat istimewa di mata Tuhan. Kita ini pilihan Allah. Tidak ada yang akan menggugat kita. Tidak ada yang akan menjadi perintang bagi kita. Kenapa? Pilihan Allah, istimewa, luar biasa. Nah, berbicara tentang istimewa, saudara, ini ada satu cerita yang lucu, ya. Ada seekor lalat. Lalat ini sedang berbicara dengan temannya. Lat, aku ini loh barusan terbang. Aku terbang menuju ke Surabaya. Lalu gak sampai di Surabaya, aku terus terbang sampai nang Jakarta. Sampai di Jakarta, balik lagi aku nang Kediri lagi. Nah, bukan kelihatan, ini kan Kediri lagi. Aku sampai, barusan aku nyampe Kediri lagi. Maka kemudian temannya berkata, jangan membual ya, jangan omong gede, sayapmu itu lo cili, mana bisa kamu terbang dalam sehari ke Surabaya, Jakarta lah, sampai Jakarta balik lagi ke Kediri lagi. Ora mungkin. Loh, kok gak mungkin piye toh, kata si lalat. Lalu dia berkata, saya tahu kalau aku ini sayapku kecil, tapi aku menggunakan sayap kecilku ini wing
wing, aku masuk helikopter gudang garam. Ya, karena helikopter gudang garam mau terbang ke Surabaya, wing masuk aku nang dalamnya. Akhirnya helikopter gudang garam wung dengan baling-balingnya yang luar biasa. Wah, terbanglah menuju ke Surabaya. Lalu aku dengar, wah, kita akan meneruskan perjalanan ke Jakarta. Mela aku terus ke Jakarta. Sampai di Jakarta aku lihat. Lalu orang-orang berkata, nanti 1-2 jam lagi kita akan balik. 1-2 jam lagi masuk lagi aku nang helikopternya. Lalu kemudian benar pulang balik nang Kediri. Lah, itu tadi aku turun yaitu di lapangannya gudang garam. Sampailah aku di Kediri lagi. Wow, tiba dikatakan temennya, kamu tadi naik heli toh, pantesan. Nah, saudaraku yang terkasih, begitu pula dengan manusia. Kita ini memang lemah, kita ini memang kecil, dan kekuatan kita ini terbatas. Tapi kalau kita bersama dengan Kristus, saya berani katakan ada kuasa yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan, yaitu di dalam diri kita. Ada hal yang dahsyat yang akan terjadi, sehingga dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saudara, ada seorang reformator, ya, reformator gereja, Bapak Martin Luther. Dia ini mengalami begitu banyak tantangan, hambatan di dalam kehidupannya, tetapi luar biasa. Dia kokoh, kuat, dan tetap tangguh. Itu sebabnya seorang temannya lalu berkata, kok bisa ya? Kok bisa dia seperti itu? Apa rahasianya? Baru temannya lalu berkata, oh tiba rahasianya adalah dia ini kalau sudah berdoa, waduh, luar biasa. Selama 3 jam dalam sehari sebelum dia melakukan aktivitasnya sepanjang hari. Dahsyat. Saudara, kadang kala temannya berkata, aku ini loh, kalau doa di hadapan Tuhan nyusu cepet-cepet, bahkan 5-10 menit rasanya wes suwi. Tetapi saya bisa tahu rahasia yang luar biasa. Kenapa Martin Luther demikian kuat? Gak taunya dia selalu berdekat, bersimpu, dan dia selalu mendekat di hadapan Allah 3 jam sehari. Luar biasa sekali. Itulah rahasia kekuatan sejati. Persekutuannya dengan Kristus yang membuat Martin Luther teguh, kokoh menghadapi segala perkara, tantangan, dan pergumulan hidupnya. Dia menang mengatasi segala pergumulannya karena bersama Tuhan. Bukankah di dalam Yohanes 15 dikatakan, di luar aku kamu itu lo tidak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan benar juga. Saudara, Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu mari bersama Dia kita hidup di dalam kemenangan. Jangan santai. Jangan jadi orang Kristen yang lembek kayak bubur, ya. Tapi apa? Angkat kepalamu, busungkan dadamu, tegakkan langkahmu, pandang hidup ini dengan penuh keyakinan. Pandang hidup ini dengan penuh kepastian. Saudara menang karena saudara sudah menang di dalam Dia. Merdeka. Karena itu jangan sampai kita menoleh lagi ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, jangan balik lagi mengalami kekalahan-kekalahan. Saya ingatkan, memang benar kita ini kecil, tapi kekuatan kita terletak dan tergantung kepada Dia yang mengasihi kita, Yesus yang sudah menang. Karena itu hiduplah seperti lalat tadi. Kita pun bisa mengandalkan Dia. Dia yang maha dan Dia yang ajaib. Nah, saudara-saudara, apa sih yang bisa kau lakukan saat ini di dalam hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan? Apa yang bisa kau buat dengan hidupmu yang sudah menang, yang sudah merdeka, dan sudah dikasihi oleh Dia? Lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dengan masa mudamu. Bila firman Tuhan membawa kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan, meneguhkan kami. Kami mau betul-betul menggunakan kemerdekaan, kemenangan,
daripada Allah, untuk kami juga bisa memasyurkan, menyenangkan hati Tuhan. Pakai apapun yang ada di dalam diri kami, untuk kami juga bisa bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin.